Seorang prajurit berlari ke arah seorang biarawati dengan terengah-engah ia bertanya, "Tolong saya, bolehkah saya bersembunyi di balik rokmu? Nanti pasti akan saya jelaskan." Biarawati itu setuju. Sesaat kemudian 2 orang polisi militer berlari menghampiri biarawati dan bertanya, "Suster, apakah kamu melihat seorang tentara?" Biarawati itu menjawab, dia pergi ke sana. Setelah tentara militer itu pergi, prajurit itu merangkak keluar dari balik roknya dan berkata, Tidak akan cukup ucapan terima kasih, saya suster, saya bersembunyi karena saya tidak ingin pergi ke Irak. Biarawati itu berkata, "Saya sangat mengerti sepenuhnya." Lalu prajurit itu menambahkan, Saya harap saya tidak lancang, tetapi Anda memiliki sepasang kaki yang bagus. Biarawati itu menjawab, "Jika Anda melihat sedikit lebih tinggi, Anda akan melihat sepasang biji yang bagus. Saya juga tidak ingin pergi ke Irak. Saya baru-baru ini melakukan perjalanan kapal pesiar. Suatu pagi, kapal berlayar sangat dekat dengan sebuah pulau kecil. Ketika saya sedang bersantai menikmati ketenangan tempat ini, tiba-tiba terjadi keributan di pulau itu. Di pulau ada seorang pria yang keluar berlari dari semak-semak yang lebat. Rambutnya panjang hingga ke pinggang dan jenggotnya hampir sama panjangnya pakaiannya. Hanya berupa kain yang sudah lusuh, hampir tidak menutupi kulitnya yang merah terbakar matahari. Dia dengan panik, mengayunkan tangan sambil melompat-lompat dan sepertinya dia sedang meneriakan sesuatu. Kebetulan kapten kapal sedang jalan-jalan pagi di sekitar geladak. Jadi saya memanggilnya dan membawanya ke tempat santai saya tadi. Kapten di sana, di pulau itu ada seorang pria di sana. Menurut Anda, dia sedang berteriak apa? Tanyaku. Oh, jangan pedulikan dia. Jawab sang kapten. Dia selalu melakukan ini setiap 3 bulan saat kami melewati sini. Suatu hari seorang pria mendatangi dokter untuk berkonsultasi. Dokter, istri saya sedang hamil, padahal kami tidak sedang melakukan program kehamilan. Kami selalu menggunakan pelindung dan pelindungnya tidak pernah bocor. Bagaimana itu mungkin, Dok? Jelas pria itu. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah, kata dokter itu. Jadi dahulu kala ada seorang pemburu yang selalu membawa senjata kemanapun dia pergi. Namun sialnya suatu hari saat dia pergi ke hutan, dia hanya membawa payung. Dia lupa membawa senjatanya. Lalu seekor singa tiba-tiba melompat ke depannya untuk menakut-nakuti si pemburu. Pemburu menggunakan payung seperti pistol seolah-olah menembak singa. Dan kemudian singa itu mati. Pria itu dengan tidak percaya berkata, Itu cuman omong kosong, pasti ada orang lain yang menembak singa itu. Bagus Anda mengerti ceritanya, silakan pasien berikutnya. Seorang bapak menulis surat kepada anaknya yang ada di penjara karena dituduh terlibat gerakan separatis. "Nak bapakmu, ini sudah tua sekarang, sudah musim tanam jagung dan kamu di penjara pula. Siapa yang mau bantu bapak mencangkul?" Beberapa minggu kemudian si anak membalas, "Pak, jangan cangkul kebun itu, saya tanam senjata di sana." Rupanya surat itu disensor pihak rumah tahanan, maka keesokan harinya setelah si bapak terima surat, datang satu peleton tentara. Tanpa banyak bicara mereka segera ke kebun jagung dan sibuk seharian mencangkul tanah di kebun tersebut. Setelah mereka pergi kembali, si bapak nulis surat ke anaknya. "Nak, setelah bapak terima suratmu, datang satu peleton tentara mencari senjata di kebun jagung kita, tetapi tanpa hasil. Apa yang harus bapak lakukan sekarang?" Si anak kembali membalas surat. "Sekarang bapak tinggal tanam jagung aja kan, udah dicangkul sama tentara." Ketika saya dan teman saya pergi berenang di Sungai Zambezi, Mozambik, saya bertanya kepada seorang anak laki-laki yang sedang asyik memancing, apakah ada hiu di sungai tersebut? Anak itu menjawab, "Tidak." Kemudian saya dan teman saya terjun ke sungai dan mulai berenang, tapi saya kurang percaya. Maka setelah beberapa menit, saya kembali tanya untuk meyakinkan, apakah betul tidak ada hiu di sungai itu? Ia menjawab, "Tidak ada hiu, karena hiunya takut dengan buaya yang ada di sini." Seorang pria yang gemar bertengkar dengan istri sedang bingung kenapa istrinya selalu marah dan apa yang ia lakukan serba salah diperlakukan. Baik marah dibuat bahan candaan marah, bahkan justru dimarahi hingga ngamuk. Ia pun merasa iri saat melihat sang supir si Udin. Udin terlihat sangat rukun dan mesra saat bersama istrinya. Pernah sekali ia akhirnya mencurahkan isi hatinya kepada si Udin. "Kamu tahu enggak kenapa sama Ibu Din? Dia nih sensi sekali sama aku, berantem terus." "Jangan datar-datar saja, Pak. Embok dikasih apa gitu ke ibu, kejutan gitu, Pak?" "Kejutan kecil maksudmu, seperti apa, Din?" Apa ya, Pak? Kalau mukul tiba-tiba pantat ibu pernah enggak, Pak?" Keesokan harinya ia sengaja pulang ke rumah lebih awal. Sesaat sampai di rumah istrinya sedang memasak di dapur, sambil diam-diam ia langsung masuk ke dapur dan memukul pantat istrinya dari belakang. Tanpa menoleh ke belakang, istrinya pun berteriak, Udin,
kok kamu nakal ya? Suatu hari, seorang janda yang sudah menikah dan bercerai sebanyak 4 kali, periksa diri ke dokter kandungan. Waktu dokter mau periksa bagian siputnya, janda ini langsung mengingatkan dokter, "Hati-hati dok, saya masih perawan loh." Si dokter keheranan, "Loh, katanya ibu sudah nikah cerai 4 kali, mana bisa masih perawan?" Janda jawab, "Gini loh dok, mantan suami saya yang pertama ternyata impoten." "Oh begitu, tapi suami ibu yang kedua tidak impoten kan?" Dokter bertanya lagi, "Lalu suami ibu yang ketiga tidak impoten dan bukan gay kan?" "Betul dok, tapi ternyata dia itu orang partai." Ucap si janda. Dokter bingung dan bertanya, "Lalu apa hubungannya dengan keperawanan ibu?" Janda berkata, "Dia bisa cuma janji-janji saja dok, tidak pernah ada realisasinya dan tidak pernah dicoblos." Dokter semakin stres dengan kelakuan janda itu dan bertanya untuk suami yang keempat. "Terus suami ibu yang keempat ada masalah apa lagi?" Janda dengan tertawa menjawab, "Suami saya yang keempat, dia golput dok. Tiap masuk kamar cuma dibuka, dilihat dan ditutup lagi, gak berani nyoblos." Akhirnya si dokter nyoblos si janda. Inilah fakta unik. Jika suami lebih sayang anak daripada istri, 1. Terbukti jika celana anaknya melorot pasti dibenerin, tapi celana istri yang sudah benar malah dipelorotin. 2. Suami kalau lihat anak orang lain pasti ingat anak sendiri. Tapi kalau lihat istri orang lain, lupa dengan istri sendiri. 3. Karena anak adalah darah daging, sedangkan istri hanyalah penjepit daging. 4. Jika di malam hari, anak yang sedang asik bermain dirayu-rayu untuk tidur, sedangkan istri yang sedang asik tidur, malah diajak main. Suatu sore Pak Browo menyuruh anaknya yang masih berusia 5 tahun untuk ke warung Bu Marni beli kopi. Tapi sudah hampir 1 jam anaknya nggak balik-balik dari warung. Sampai akhirnya begitu pulang langsung saja diomelin Pak Browo. "Kebiasaan deh kalau disuruh ke warung pasti lama baliknya. Pasti kamu pergi main dulu kan?" tanya Pak Browo sambil membentak. "Saya nggak pergi main kok Pak. Tadi di depan warung Bu Marni ada orang yang kehilangan duitnya 100.000. Sampai 1 jam dia nyariin tuh uang Pak," jawab anaknya polos. "Terus kamu ikut nyariin juga?" tanya Pak Browo. "Ya enggak lah Pak. Aku hanya berdiri saja kok," jawab anaknya santai. Pak Browo berkata, "Terus ngapain kamu berdiri aja? Bapak pikir kamu lama di warung karena ikut bantu cariin tuh duit." Anaknya dengan santai jawab, "Ya enggak lah Pak, kan uangnya aku injak."